Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Abisa Fani, Hadir. Ahmad Faisal Abdillah, Hadir. Erlangga Rizky, Hadir. Andi Kelvin Moro, Hadir. Adelia, hadir. Reza Fatma, hadir. Fahri Amal Sani, Faisal, Ferry Kardi, Iftina, Muhammad Kevin Saperi Muslim, Muhammad Nadir, Salom Mario Bimo. Oke, berarti ini hadir semua ya? Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Terima kasih ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari konsep dasar TCP/IP. Nah, kemarin Ibu juga sudah memberikan materi dan video di aplikasi Teachme. Nah, ini udah pada dilihat belum untuk materinya? Sudah. Untuk videonya juga udah dilihat? Sudah. Oke, mari kita buktikan kalau memang kalian sudah melihat video dan membaca materinya. Jadi bisa dilihat di aplikasi Teachme-nya sekarang di bagian tes. Bagian tes ada kuis pertemuan 2. Kalian kerjakan terlebih dahulu untuk kuis pertemuan 2. Dikerjakan sekarang. Mana Mas Delvin? Aplikasi Teachme-nya dibuka. Aplikasi Teachme-nya dibuka. Ya benar di bawah dibuka dulu aplikasi Teachme-nya. Pertemuan bukan di material di bagian di tes. Kita pelajari kuis pertemuan 2. Start test. Ada yang masih bingung tak? Dikerjakan ya. Ya. Kan katanya tadi sudah belajar kan? Waktunya 10 menit ya. Itu kalau udah selesai apa sih? Aku ngantuk banget. Nah, untuk materi IP versi 4 ini itu benar-benar sangat penting di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Karena untuk pengamatan ini digunakan agar seperti kalian contohnya ya, seperti kalian cari informasi di website, kemudian bermain game, kemudian mengirim file itu diperlukan IP. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang IP. Ada yang tahu IP itu ada berapa versi? Ada berapa? Oke. IP versi 4 dan versi berapa? Versi 6. Nah, untuk yang kita pelajari itu IP versi 4.
kalian memahami konsep dasar IP melalui kegiatan diskusi dan praktikum. Untuk tujuan pembelajaran kedua, ibarat kalian dapat mengidentifikasi IP serta kelas IP melalui kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Sekarang ibu mau nanya, kalau misalnya nih kalian pesen paket, itu ada alamatnya enggak? Jika enggak ada alamatnya, apa yang terjadi? Kesulitan menemukan alamatnya. Nah, hal ini sama terjadi saat kita mau mengirim data. Jika komputer itu tidak mempunyai alamat, data tersebut tidak akan sampai seperti itu. Nah, sekarang ibu mau nanya, IP contohnya 192.168.1.1 termasuk kelas apa? Ada yang tahu? Oh iya, kelas apa? Kelas C. Kenapa kelas C? Karena awalan angkanya adalah 192. Mungkin ada jawaban yang berbeda? Ya, Termasuk IP private. menurut Mas Arya termasuk IP private. Mungkin ada jawaban yang lain? Ya, Karena rentan integrasi itu 192 sampai 2 tidak bisa. nah untuk jawaban kalian ini sudah benar semua ya. Jadi kenapa 192 itu termasuk kelas C ya? Karena jadi nih, menurut kalian pada alamat IP ini apakah diperbolehkan jika alamatnya sama? Tidak boleh. Kenapa? Nanti tabrakan. Dan beda. Oh iya, benar. Berarti kalian sudah pada paham ya untuk pengertian, kemudian jenis-jenis kelas alamatnya ada berapa. Nah sekarang aku mau nanya nih, kan kelas A, B, C sama D itu kan pasti ada ketentuan masing-masing kan? Kayak misal kelas A itu hanya untuk skala kecil atau skala besar. Mungkin ada yang bisa jawab? Oh iya, Mbak. Kelas A itu digunakan untuk sistem skala besar, kalau kelas B digunakan untuk sistem skala besar menengah. Oke. Kemudian C sama D ada yang bisa jawab? Ya. Kelas B digunakan untuk sistem skala kecil, kelas B digunakan untuk pengetahuan multitasking. Betul sekali. Kalian tadi udah pada jawab ya, kita diskusi tentang IP itu apa. Kemudian ada yang bisa jelasin nggak IP itu apa? Ya, Pak. Kalau menurut saya, jadi IP itu seperti alamat rumah. Jadi IP adalah protokol yang memberikan alamat pada setiap perangkat di jaringan-jaringannya. Oke, betul. Ada yang mau menambahin? Oke, langsung aja ya. Jadi benar nih, menurut Mas Arya, IP adalah protokol yang memberikan alamat pada setiap perangkat di jaringan. Dan alamat unik untuk setiap perangkat dianalogikan seperti alamat rumah. Contohnya 192.168.1.1. Ini tadi termasuk IP kelas berapa? 192. Karena tentang IP-nya IP-nya itu dari 2 sampai 3 tidak bisa. betul. Oke, kemudian ada alamat IP. Karena alamat IP merupakan bagian dari protokol TCP/IP, maka alamat IP versi 4 terdiri dari 32 bit biner yang dibagi menjadi 4 oktet. Ada 2 format penulisan alamat IP versi 4 yang akan kita pelajari ya teman-teman. Untuk format yang pertama yaitu penulisan alamat IP menggunakan bilangan desimal bertitik. Jadi jadi yang di PPT tersebut itu kan 92.168.0.1 lah. Itu termasuk format penulisan desimal bertitik. Untuk penulisan bilangan biner itu 11000.10 dan seterusnya. Ini gimana? Ada yang tahu nggak cara mengubah itu desimal ke
biner. Ada yang masih ingat? Masih. Ya, kenapa? Masih ingat? Ya. Waktu itu kan ada di pelajaran itu kan, sistem komputer. Ya. Ya. Oke, langsung aja ya. Nah, ini untuk kelas alamat IP. Di sini ibu nggak begitu membahas ya, karena kalian tadi udah pada paham untuk kelas A, B, C, D, dan E. Namun pada umumnya jaringan itu yang hanya digunakan itu ada kelas A, B, dan C dan D. Nah, untuk D itu digunakan untuk cadangan multicasting, sedangkan kelas E digunakan untuk eksperimen. Jadi mohon maaf, jadi untuk kelas alamat IP yang kita pelajari itu kelas C, yang IP depannya 192, 168 seperti itu. Ada yang tahu nggak kelas alamat IP yang kelas B? Ada yang tahu nggak IP-nya berapa? Ya, Mas Agista, ada yang tahu? Kalau alamat kelas IP-nya B itu berapa IP-nya? Berarti diawali 172. Oke. Ada yang tahu tentang alamat IP kelas B itu rentangnya berapa sampai berapa? Ayo Mas Agista lagi, ada yang tahu? Mas Agista, bisa dijelaskan? Data perbendaharaan adalah link pertama berada pada rentang 128 sampai 191. Pada rentang berapa? 128 sampai 191. Oke. Tadi kan udah dijelaskan sama Mbak Keisha dan Mbak Seri untuk tentang kelas alamat IP A sampai D itu dari skala besar sampai ke kecil, dari yang kecil sampai ke besar, kemudian multitasking. Nah, Mas bisa jelasin ulang nggak untuk kelas A, B, C, dan D itu tentangnya bagaimana? Untuk kelas A? Kelas A digunakan untuk sistem skala besar. Kemudian kelas B? Kelas B digunakan untuk sistem berskala besar dan menengah. Kelas C digunakan untuk sistem berskala kecil, dan kelas D digunakan untuk keperluan multitasking. Oke, benar sekali. Nah, ini untuk selanjutnya.
Anak-anak, mungkin ada yang ditanyakan dalam pengerjaan proyek ini? Tidak ada. Oh iya? Ini error. Yang mana? Oh ini nggak bisa terkoneksi ya? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa ini kok nggak bisa connect? Mungkin IP networknya kurang tepat. Coba cek ini. Divisi 1 Mbak, baca dulu. Divisi 1, kemudian bagian desktop, kemudian IP configuration. Nah itu ada default gateway-nya itu. Itu harusnya belakangnya 1. Kurang meniti, jadi error. Coba diperbaiki lagi. Coba. Ya udah ya. Langsung di screenshot, dibuat di laporannya. Nah ini udah ya berarti ya. Coba disimpan dulu dari sini ke sini. Berapa itu? Coba ini di bagian desktop IP configuration. Nah itu IP-nya isi dulu 192 Mungkin ada yang udah selesai? Ada yang udah, terus siapa lagi yang udah selesai? Siapa yang udah selesai? Nah, ini kan udah pada selesai semua nih tugasnya. Sekarang waktunya presentasi. Nah, untuk presentasi ini Ibu bakal spin kira-kira absensi berapa yang terpilih. Nanti kalau ini udah diputar kan nanti muncul kan absensinya. Nanti kalian minta tolong presentasi ya. Iya. Oke. Absensi 3. Oh, 4. Siapa absensi 4? Saya. Oke, maju. Presentasi sekarang ya. Udah dikirim kan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Galvin, absen 4. Jadi sini saya akan presentasi buat topologi. Jadi ada 3 visi dikasih alamat IP. Yang pertama 192.168.1.1.
Visi yang kedua 192.168.1.2 dan visi ketiga 192.168.1.3. Terus sini beri alamat IP pada setiap visi. Cek koneksi dengan simple PDU. Setelah diganti alamat IP pada visi 3, koneksi gagal karena menurut kelompok kami IP setelah diganti alamat IP pada visi 3, koneksi gagal karena menurut saya tidak sama dengan IP yang baik. Ini ada cek koneksi. Ada pingin 192.165.69.0.4 32 of data. Udah. Ya. Oke, tepuk tangan untuk temennya. Ya, saya apabila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf Ya. sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu mau nanya nih, kan tadi di akademinya kalian ibu minta buat mengganti IP isi yang ketiga ya. Nah itu kenapa kok saat di simple PDU ini file? Kenapa? Karena apa? Karena salah. Ya, memang salah. Harusnya berapa? Satu. Nih udah dilihat nih dari IP address-nya. Kan bunyi 1, bunyi 2, dan bunyi 3 itu kan 1.1 yang belakang. Ya. Kemudian bunyi 2, 1.2. Terus bunyi 3, 1.3. Ya. Nah, untuk instruksinya kan, bunyi 3 ini disuruh ganti IP-nya jadi 0.4. Ya. Kan itu berbeda, kan itu udah dipelajari. Ah. Kalau IP-nya berbeda, nggak bisa Terhubung. Alasannya apa? Karena itu beda tuh 169. Apa itu namanya? IP-nya. Terus default gateway-nya juga Ya. itu berpengaruh. Jadi, nah seperti ini koneksinya request tab on. Kalau gagal ini pakai itu ya, pakai apa? Command prompt. Ya. Kalau yang ini pakai simple PDU. PDU. Ulang ya, tak briefing loh ya awal kali. Enggak kamu turun no. Wes. Oke, terima kasih Mas Kelvin karena sudah presentasi. Sekarang ibu mau nanya, kenapa PC 3 tadi tidak bisa terkoneksi? Karena IP-nya salah. Berbeda, betul. Kemudian kalau berbeda untuk cek koneksi itu informasinya seperti apa? Time out. Kalau misal berhasil replay, ayo. Replay. Terus kok tak kata ini begini.
cara membuat topologi Ya. di Ya, di Cisco. Nah, jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian dapat? Bisa mengetahui tentang IP dari kelas A sampai D. Kemudian Bisa mengetahui macam-macam IP macam-macam kelas. kelas IP. Oke, terus Ini dilakukan secara langsung jadi mudah dipahami. cara harusnya secara praktek. Ya, secara praktek. Oke, terus apa lagi? Jadi sejauh ini saya kira pemahaman kalian juga udah bagus. Kemudian untuk kuisnya tadi saya cek juga udah bagus. Nah, untuk pertemuan kedua ini kan untuk pertemuan pertama kemarin kita udah pretest. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita kerjain post testnya, ya. Dikerjakan secara bersama, tidak boleh searching. Kemudian dikerjakan secara individu, ya, tidak boleh kerjasama dengan teman sebangkunya. Oke, sebelum ibu tutup pelajaran pada siang hari ini, boleh dipimpin doa saya. Sudah siap, Bro. Doa mulai.